Larantuka adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Larantuka dikenal sebagai tujuan wisata rohani bagi umat Katolik, khususnya bagi warga Nusa Tenggara Timur. Kota kecil yang terletak di kaki Gunung Mandiri ini Luas wilayah Larantuka 75,91 km dengan jumlah penduduk tahun 2020 sekitar 45.515 jiwa. Yang pertama, bahasa. Di Flores dikenal sebagai dengan multibahasa karena hanya dibatasi anak sungai saja dan bahasanya berbeda-beda. Menurut sejarah, bahasa yang dipakai di Flores tergolong bahasa yang sampai saat ini belum ditemukan tergolong dalam golongan bahasa mana. Timor, Rote, Sapu, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menggunakan bahasa Kupang, Melayu Kupang, Dewan Amarasi, Helong Rote, Sapu, Tenan, Bural, Alor, dan pulau-pulau di sekitarnya menggunakan bahasa Tewok Kedebi, Lagar, Laman Ahui, Adeng, Katola, Tangala, Kui, Kolama, Kui, Purakang, Samila, Kale, Aluru, Kayu, Kaileso, Flores, dan pulau-pulau sekitarnya menggunakan bahasa Melayu, Lastuka, Lama Bolor, Kedung, Krawe, Uluwe, Sika, Lio, Lio Ende, Naksko, Ngada, Hanba, Ruteng, Manggarai, Hajo, Komodo. Sumba-sumba pulau-pulau kecil di sekitarnya menggunakan bahasa Kamboro, Wewewa, Askalung, Lamboya, Mamboro, Wanakaka, Loli, Kodi. Kedua, sistem pengetahuan. Pengetahuan di Larantuka masih sangat minim. Yang mengerti dan lebih tahu banyak teknologi adalah para pelajar, khususnya para pelajar yang menuntut ilmu di Flores. Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, dan hewan di sekitarnya, pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia, pengetahuan tentang ruang dan waktu. Ketiga, organisasi sosial. Masyarakat Larantuka juga sebagai sebuah komunitas juga memiliki kekayaan budaya yang berakar pada hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang bersifat timbal balik. Hubungan sosial saling ketergantungan atau juga disebut dengan tradisi kumpo kampo merupakan sebuah strategi kolektif melestarikan kohesivitas yang bertujuan merespon sebagai persoalan aktual yang dihadapi sehari-hari. Tradisi ini meskipun mulai mengalami disfungsi di beberapa komunitas, namun sebagai besar masyarakat masih tetap melestarikannya dan terus mengembangkannya. Mengikuti peradaban masyarakat Larantuka sejak masa kerajaan sampai dengan saat ini. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi yang diambil sebagai contoh adalah
Suku Kui. Suku Kui berada di daerah Kolonadan, daerah Pureman, bagian dari wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku Kui memiliki alat tenun yang berfungsi untuk membedakan motif tenun songket laki-laki dan perempuan. Di Larantuka, pengetahuan masih sangat minim. Yang mengerti dan lebih tahu banyak tentang teknologi adalah para pelajar. Lebih khusus para pelajar yang menuntut ilmu di luar Larantuka, seperti di Pulau Jawa dan lain-lain. Maka dari mereka lah yang membuat perubahan-perubahan untuk memajukan Pulau Larantuka. Bukan berarti pendidikan di Pulau Larantuka tidak sesuai standar, namun fasilitas dan kebutuhan teknologi belum merata. Lima, mata pencarian. Mata pencarian di pendudukan Larantuka dibagi menjadi dua, mata pencarian pokok dan mata pencarian sambilan. Mata pencarian pokok yang dijalani oleh mayoritas penduduk Larantuka adalah petani. Mereka berjuang mempertahankan hidup dengan usaha-usaha pengelolaan tanah secara sederhana. Sedangkan hanya sebagian kecil yang mencoba mempertahankan hidup melalui usaha penangkapan ikan atau nelayan. Kelompok penduduk yang melakukan usaha penangkapan ikan ini adalah penduduk Lohayong, Lamakera, dan sekitarnya. Mereka juga melakukan pekerjaan sambilan dengan usaha dagang secara kecil-kecilan. Mereka berjalan keliling memanfaatkan pasar-pasar yang ada untuk menukarkan barang dagangannya dengan hasil bumi dan barang lainnya yang bermanfaat untuk hidup. Memiliki kekayaan alam yang menjadi komoditas perdagangan di Nusantara, yaitu kayu cendana. Keenam, sistem religi. Masyarakat Larantuka didominir oleh agama Katolik dan sebagian agama Islam. Perkembangan agama di sana pertama kali disebarkan oleh bangsa Portugis. Sistem religi awal masyarakat Larantuka Lerawulan Tanah Ekan juga memiliki andil. Yang dimaksud sistem religi yang mempercayai adanya roh dan makhluk gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah Tonuwujo yang dipercaya sebagai Dewi Kesuburan. Etnis Lama Lahot sangat mengagumi dan menghormati Tonuwujo sebagai Dewi Kesuburan. Hal inilah mengapa hadirnya patung Tua Ma atau Bunda Maria dulu dianggap sebagai kehadiran Tonuwujo dalam bentuk lain. Yang terakhir adalah tentang kesenian di dalam Larantuka. Larantuka itu banyak sekali suku bangsa dan kesenian-keseniannya. Contohnya adalah tarian Hedung. Tarian Hedung adalah tarian tradisional sejenis tarian perang. Tarian ini dibawakan oleh penari pria maupun wanita dengan menggunakan pakaian serta senjata perang. Dalam pertunjukan tari tersebut, mereka menari dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan jiwa kepahlawanan masyarakat di medan perang. Kedua, tarian Dolo-Dolo. Dolo termasuk salah satu tarian populer bagi masyarakat Flores Timur. Tarian Dolo biasanya dibawakan dengan nyanyian Dolo. Tarian ini dipentaskan sebagai rasa syukur atas panen. Ketiga, tarian Lulue. Tarian ini biasa digunakan di saat acara-acara adat dan juga acara pernikahan dan acara penyambutan tamu-tamu penting. Tarian ini sering dimainkan oleh wanita. Dan yang terakhir adalah tenun ikat kuatek untuk perempuan dan nowiin untuk laki-laki. Merupakan tenunan tradisional asal Flores Timur. Tenunan ini berbeda-beda motifnya di setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Kak Maria, bener? Ya, terima kasih buat waktunya udah mau kami ajak buat wawancara. Langsung aja ya Kak ya. Kita mau bertanya. Sebelumnya kakaknya boleh sebutin nama dari program studi apa gitu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Sisilia Sija. Saya dari program studi Teknik Informatika. Semester 1. Semester 1. Oke, Kak.
Langsung aja ya Kak. Pertama, apakah Kak Maria sendiri pernah melihat kesenian suku dari Larantuka? Iya, saya pernah melihatnya sendiri. Pernah. Sepengetahuan yang Kakak lihat, mayoritas suku Larantuka menganut agama apa? Mayoritasnya menganut agama Katolik. Katolik. Apa di masyarakat Larantuka, suku Larantuka sendiri tuh apakah semuanya beragama Katolik atau ada yang beragama lain? Mayoritas di sana memang beragama Katolik, namun ada beberapa agama seperti agama Hindu, Buddha, juga Kristen, dan beberapa ada yang Muslim. Oh, berarti Muslim juga ada juga ya Pak? Lanjut, dengan perkembangan zaman sekarang, apakah sistem kekerajaan masih dianut oleh suku Larantuka sekarang? Kalau sepengetahuan saya tidak. Tidak. Itu sepengetahuan Kakak, itu kenapa kok tidak berkembang? Kalau dulu memang masih, tapi seiring perkembangan zaman hingga sekarang tidak ada. Oke. Dan pertanyaan terakhir buat kakaknya, dengan adanya kakak yang masih hidup dan dibesarkan di sana, maka bermata pencarian apa? Nelayan kah atau petani atau Petani. Di sana mata pencariannya dua, tapi yang paling menonjol petani. Ya, petani. Oke. Ya. Yang lain, teman-teman yang lain apa ada yang mau ditanyakan? Apa Enggak. cukup? Udah. Udah. Oke. Buat Kak Mewakili Maria, semua. Ya. buat Kak Maria, terima kasih udah meluangkan waktunya buat kita wawancarai. Mungkin segini aja dulu. Nanti kalau misal ada yang mau kita tanyakan lagi, kita mohon bantuannya ya Kak. Terima kasih juga. Maaf kalau pengetahuan saya hanya sedikit karena saya bukan berasal dari daerah tersebut. Iya, nggak apa-apa Kak. Yang penting kita punya seseorang yang mengetahui tentang suku Larantuka itu sendiri. Baik Kak Laran, maaf Kak Maria. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Makasih Kak. Iya, terima kasih juga. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Makasih. Bye. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwan.